Asisten pribadi Hotman Paris yakni Intan Nalendra mengungkap kronologi penganiayaan yang dilakukan temannya berinisial MW. Peristiwa itu terjadi di sebuah klub malam di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 21 Januari 2023. Kronologi penganiayaan itu disampaikan oleh kuasa hukum Intan Nalendra yakni Koko Joseph. Menurut Joseph, MW merupakan teman dekat dari Intan Nalendra. Berawal dari adanya kerenggangan hubungan asmara Intan dengan sang kekasih. Joseph mengatakan kerenggangan hubungan itu justru dimanfaatkan oleh MW. Saat itu pacar Intan meminta bantuan MW untuk menghubungkannya dengan sang kekasih. Namun tak disangka, menurut keterangan Intan, MW justru meminta foto alat vital sang kekasih. Kejadian tersebut pun diketahui langsung oleh Intan yang membuatnya saat itu menjadi marah. Cekcok pun tak bisa dihindari ketika bertemu dengan MW. Menurut keterangan Intan, MW memukul dirinya sebanyak 3 kali. Penganiayaan tersebut diakui Intan menyebabkan dirinya terluka memar di bagian kepala, perih pada bagian wajah, tangan sebelah kanan hingga kiri. Tak hanya dianiaya, Intan juga mengaku telah diludahi oleh MW di depan umum. Saat itu ia mengaku tak bisa melawan dan hanya pasrah karena langsung dilerai oleh beberapa orang yang berada di lokasi. Atas kejadian tersebut, Intan segera melaporkan kasus dugaan kekerasan ke Polres Metro Jaya pada Minggu 22 Januari. Bahkan kuasa hukum Intan pun sudah mengantongi beberapa bukti seperti hasil visum hingga rekaman CCTV. Selain melaporkan ke pihak yang berwajib, Intan pun langsung mengadukan penganiayaan tersebut kepada Hotman Paris. Meski sedang berada di Bali, sang pengacara pun langsung merespon dengan meminta sang aspri untuk mengumpulkan bukti-bukti. Berangkat dari respon bosnya, Intan langsung melakukan visum dan menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kronologinya, jadi klien saya punya pacar, lalu pacarannya renggang. MW ini adalah teman dekat, gitu. Jadi saat hubungannya renggang, MW ini dihubungi oleh pacarnya klien saya. Lalu karena ada kesempatan dihubungi tidak ada hubungan, untuk disambungkan komunikasi, dimintailah foto alat kelamin. Itu perbuatan itu yang membuat klien saya marah. Suatu hari di tanggal 21 Januari, klien saya bertemu dengan saudara MW ini di salah satu klub dan terjadi percekcokan dan saudara MW melakukan tindak pidana yang sangat biadab menurut saya ya, untuk seorang laki-laki memukul seorang perempuan dengan sangat keji gitu. 3 kali, satu di kepala bagian depan, satu di kepala bagian atas, sama 1 kali lagi sambil menjambak, dan itu semua ada bukti visumnya, semua di sini lengkap gitu. Dan itu perbuatan menurut saya tidak manusiawi sama sekali gitu. Makanya itu saya selaku kuasa hukum juga ikutan geram untuk kasus ini gitu. Jadi kita mau memproses, dan saya lihat di sosial media juga dia banyak pernyataan yang tidak sesuai. Ada meludahi, saya punya CCTV-nya tidak ada meludahi. Boleh dicek nanti. Barangkali saya salah apa, nanti dilihat dari CCTV sebagai bukti konkret untuk kasus ini gitu. Kita sendiri gimana sih kalau melihat pacar beberapa lama kok bisa sampai kayak gimana? Maksudnya gimana? Pertemanan setega itu. Iya. Pertemanan setega itu ya saya kurang ngerti juga ya, hati orang kan beda-beda. Iya, betul. Orang bisa berubah ya. Karena ini kan saudara MW ini laki-laki, pacarnya klien saya juga pasti laki-laki. Pastinya ada penyimpangan seksual di situ. Penyimpangan seksual itulah yang bikin kita juga aneh. Ini kenapa orang kayak gini gitu. Makanya jadi berhati-hati juga untuk berteman dengan yang ada penyimpangan seperti itu. Jadi ada trauma sendiri untuk klien saya untuk masalah itu. Tapi sebelumnya pernah ada hubungan ke sama teman, apa sebatas sahabat doang, apa pernah suka-sukaan gitu? Sama MW nggak pernah ada suka-sukaan, jadi kita pure teman main aja, pure teman main. Deket sih bener, nggak terlalu dekat. Terus saya nggak ada hubungan sama pacar saya untuk beberapa hari. Nah, pacar saya ini mencoba mencari di mutual di Instagram. Nah, ketemulah si akun MW ini, DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali, tapi dengan syarat meminta video callan menunjukkan foto kelamin
pacar saya seperti itu. Betul, itu yang membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu gitu? Jadi si MW ini meminta foto alat kelamin Iya, pacar kamu. video seks. Video seks. Jadi di video call terus minta foto, tunjukin kelamin kamu. Iya. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si Intan. Iya, dan pacarnya klien saya ini langsung melaporkan karena tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Iya, tidak ada. pacarnya.